I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Estriva. Saya mahasiswa dari Stika Santai Elizabeth Medan. Nah, hari ini saya akan memberitahu kepada kalian tentang sistem endokrin pada manusia. Selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin. Nah, sistem endokrin itu apa sih? Sistem endokrin itu adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantaraan zat-zat kimia, teman-teman, atau yang kita sebut dengan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, di sini aku ada gambarnya. Yang pertama itu ada pituitari, yang kedua ada tiroid, selanjutnya ada kelenjar paratiroid, lalu ada adrenal, ini ya bisa kalian lihat teman-teman, dan ada pankreas, lalu ada ovarium buat wanita dan ada testis buat pria. Nah, di sini saya akan menjelaskan fisiologinya. Nah, yang kelenjar hipofisis itu atau yang kita sebut dengan pituitari melekat pada hipotalamus oleh tangkaian yang terdiri dari akson neuron dan yang disebut vena portal hipofisis. Nah, beratnya itu pada manusia dewasa normal berkisar antara 500 hingga 900 mg. Setelah itu besarnya kira-kira 10 kali 13 dikali 6 mm dan beratnya sekitar 0,5 gram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini yang berada di kedua sisi bawah laring dan berada di anterior trakea, teman-teman. Nah, kelenjar ini terdiri dari 2 lobus. Yang pertama itu lobus dextra dan lobus sinistra. Nah, ini tuh saling berhubungan, masing-masing lobusnya tebalnya 2 cm dan panjangnya 4 cm dan lebarnya 2,5 cm. Selanjutnya ada kelenjar paratiroid. Nah, kelenjar paratiroid ini terletak di atas laput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid. Nah, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 kali 5 dikali 3 mm dengan berat antara 2 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120. Selanjutnya itu ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu terletak di dalam rongga mediastinum di belakang os sternum. Di dalam rongga toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Lalu warnanya ini kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram. Nah, ukurannya itu bertambah setelah masa remaja antara 30 sampai 40 gram dan setelah dewasa akan mengerut. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar suprarenalis. Nah, kelenjar suprarenalis ini atau adrenal berbentuk ceper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Ini teman-teman bisa kalian lihat. Ini adrenal. Nah, beratnya ini kira-kira 5-9 gram berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Nah, kelenjar ini terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau yang kita sebut dengan korteks yang berasal dari sel-sel mesodermal. Bagian dalam disebut itu medula yang berasal dari sel-sel ektodermal. Nah, selanjutnya ada kelenjar pienalis. Nah, kelenjar pienalis itu kelenjar ini terdapat di dalam vertikal otak. Bentuknya itu kecil dan warna merah seperti sebuah cemara. Nah, kelenjar ini menghasilkan sekresi internal, teman-teman. Nah, dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar pankreas. Nah, kelenjar pankreas ini merupakan suatu organ berupa kelenjar pipi dengan panjang sekitar 12,5 cm dan tebal 2,5 cm. Nah, pankreas terletak di belakang dan sedikit di bawah lambung dalam abdomen. Nah, pankreas ini terbentang dari atas sampai ke lengkungan besar dari perut dan dihubungkan oleh 2 saluran pankreas ke duodenum atau usus 12 jari. Selanjutnya itu ada kelenjar kelamin. Nah, pada wanita terletak pada ovarium. Ya, nah pada pria itu terletak pada testis tersebut. Nah, kelenjar endokrin testis menghasilkan hormon seks yaitu androgen dan sperma.
sedangkan ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron serta memproduksi sel telur. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih semuanya, bye-bye.